Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai rangkaian jubel pada amplifier. Baiklah, kita mulai. Ada pemirsa ya yang bertanya, Pak, gunanya rangkaian jubel itu untuk apa, katanya gitu ya. Baiklah, saya terangkan. Ini salah satu cuplikannya ya. Ini umpamanya adalah mesin amplifier ya, motherboard atau PCB amplifier. Kemudian dari amplifier itu biasanya ada elko ya, ada elko couple ya, yang amplifier menggunakan elko. Dia ada elko couple yang tujuannya untuk memblok tegangan DC agar tidak mengalir ke speaker ya. Nah, di sini sebelum ke speaker itu ada biasanya R ya, R yang diseri dengan C ya, dimana dia salah satu ujungnya disambung ke jalur positif dari suara dan yang salah satunya disambung ke jalur negatif ya. Jadi kalau ibarat ini ditarik gitu ya, ini gitu, negatif gitu ya. Nah ini negatif gitu ya. Nah inilah rangkaian yang disebut dengan rangkaian jubel ya. Rangkaian ini maksudnya adalah agar impedansi pada amplifier ini tetap stabil ada di 8 ohm atau ke bawah ya, 8 ohm ke bawah. Ternyata amplifier ini kalau bebannya ohmnya itu tinggi ya, bebannya bukan wattnya ya, ohmnya ya, kan speaker itu rata-rata kan 8 ohm ya. Kalau ohmnya tinggi, ternyata amplifier ini menghasilkan bentuk gelombang suaranya itu cacat ya. Bentuk gelombang suaranya itu tidak sempurna dibandingkan kalau dia dibebani, bebannya itu 8 ohm sampai ke bawah, umpamanya 4 ohm, bahkan ada yang sampai mampu 2 ohm ya. Nah, rangkaian ini tugasnya adalah untuk mengkompensasi supaya beban pada amplifier ini ada pada kisaran antara 2 sampai 8 ohm. Kejadiannya bagaimana? Memang kejadiannya gimana kok bebannya bisa melonjak umpamanya lebih dari 8 ohm. Oke. Pada amplifier itu kan kita tahu di dalam ini kan coil ya, lilitan. Suara yang keluar dari amplifier ini mempunyai frekuensi kan dari 20 sampai 20.000 Hz ya, 20 sampai 20.000 Hz ya. Ternyata semakin tinggi frekuensi yang keluar dari amplifier ini yang mengalir ke sini ke speaker, maka nilai tahanan ini yang awalnya 8 ohm dia bisa naik lebih dari 8 ohm, bahkan bisa naik sampai menjadi 32 ohm. Kenapa? Karena sifat L pada video sebelumnya kan sudah saya buatkan video mengenai XL ya, XL, di mana ya L ini kalau yang mengalirnya frekuensinya semakin tinggi, maka dia nilai R-nya ikut naik ya. Kebalikan dengan C. Kalau C apabila frekuensinya naik, kalau C dia nilai XC-nya turun. Nah, kalau lilitan apabila frekuensinya naik, maka dia nilai R-nya naik ya. Oke. Sekarang sebetulnya efek daripada nilai ohmnya naik itu
baru terjadi dari frekuensi 7000 ya, 7000 Hz sampai umpamanya 20.000 Hz ya, karena memang lebih dari 20.000 Hz telinga kita udah nggak bisa mendengar ya. 20.000 Hz nggak bisa mendengar. Frekuensi 7.000 sampai 20.000 ini adalah frekuensi Twitter ya. Frekuensi Twitter atau frekuensi mid to high ya, mid to high. Jadi amplifier ini umpamanya kita gunakan untuk mendrive itu untuk menghidupkan Twitter ya, untuk menghidupkan Twitter ya, isinya speaker Twitter. Tentu kan frekuensi yang disuplai ke sininya ini adalah frekuensi tinggi ya, frekuensi tinggi. Karena frekuensi tinggi ya, maka nilai L lilitan speaker ini menaik, dia menjadi berkisar antara 32 ohm. Nah, kalau nilai ohmnya ini naik menjadi 32 ohm, ternyata suara yang dihasilkan di sini ini ya, amplitudenya itu jadi cacat ya. Jadi amplitudenya cacat. Jadi kalau bebannya terlalu ringan, 32 ohm itu kan ringan dibandingkan 8 ya, 4 lebih berat lagi, 2 lebih berat lagi ya. Ternyata kalau bebannya ini ohmnya ringan, dia output daripada amplifier ini cacat ya. Jadi hasil suaranya itu aneh-aneh gitu, cacat. Nah, untuk agar bebannya jangan seolah-olah 32 ohm, maka dibuatlah rangkaian jubel ini, yaitu seolah-olah beban penyeimbang, beban tiruan. Bagaimana cara kerjanya? Oke, perhatikan cara kerjanya ya. Ketika frekuensinya tinggi ya, nah dia ke sini mengalir ke ground, ke sini. Karena frekuensinya tinggi, C ini nih, C ini seolah-olah dia 0 ohm nilainya ya. C yang senilai 0,068 mikrofarad 100 volt ini seolah-olah dia adalah 0 ohm atau kawat yang disambung langsung begini ya, seolah-olah begitu untuk frekuensi yang tinggi ya, frekuensi high. Sehingga perhatikan ya, berarti tinggal R aja ya, tinggal R aja nih. R berapa ini? Tinggal 3,9. Berarti seolah-olah amplifier ini mendapat beban 3,9 ohm. Walaupun di sininya 32 ohm dia naik ya, tapi karena di sini ada R yang paralel dengan speaker dan dia nilainya 3,9 ohm atau mendekati 4 ohm ya, maka seolah-olah amplifier ini dibebani oleh speaker yang senilai 3,9 ohm atau 4 ohm gitu ya. Karena bebannya ini ohmnya kecil, sehingga suara yang diproduksi oleh amplifier ini tidak cacat ya. Jadi tidak cacat. Kan hukum daripada resistan itu begini. Ini L umpamanya ya. Ini L, kemudian ini R, gitu ya. Begitu. Ini adalah ini 3,9. Kemudian ini adalah speaker ohmnya 32 ohm. Maka kalau diukur sama kita menggunakan ohmmeter di sini ya, di sini kita ukur gitu, nilainya itu akan 3,9 ohm ya. Jadi rangkaian jubel ini tujuannya adalah mengkompensasi nilai R yang speaker ini besar karena frekuensinya naik ya. Sementara kalau nilai R-nya, R dari ohmnya ini besar, dia cacat, maka dikompensasi dengan ada R ini. Nah, sekarang kenapa ada C di sini? Ada C di sini. Kenapa di sini ada C? Sini. Tadi itu ada C begini ya, pasang gini. Ya. Ternyata ini gunanya adalah begini. Ketika frekuensi rendah ini akan ke sini, akan ikut dia dengan frekuensi tinggi, akan ikut ke ground,
ternyata frekuensi rendah itu tidak bisa melalui C, karena sifat daripada C adalah jika frekuensinya itu rendah, ya, jika frekuensinya itu rendah, maka nilai XC-nya itu nilai XC-nya itu adalah tinggi, ya, tinggi. Sehingga suara bass, suara-suara yang di bawah 7000 Hz itu ketika dia akan lari ke ground, nggak bisa dia karena terhalang oleh C, ya. R ini sendiri untuk frekuensi 20 sampai 7000 Hz adalah dianggap kecil, 3,9 ohm ini oleh frekuensi yang 20 sampai 7000. Tetapi ketika dia berhadapan dengan C adalah merupakan R yang besar bagi frekuensi rendah, ya. 20 sampai di bawah 7000 kan kehitungnya suara rendah. Suara rendah itu ya suara vokal kita gitu ya, atau suara bass gitu ya. Suara bass itu kan frekuensinya di bawah 7000 Hz, ya. Jadi cara kerjanya begini. Pertama untuk frekuensi rendah dulu. Frekuensi rendah dia coba-coba keluar dari C couple ini mau ke sini, ternyata dia terhambat oleh C ini. Karena C ini dianggap adalah R yang sangat besar sekali, ya, R yang sangat besar, ya, sangat besar sekali terhadap frekuensi low, ya, bass gitu ya, frekuensi bass gitu ya. Oke, sehingga karena dia ke sini nggak bisa, maka frekuensi bass larinya ke sini, ya, terus ke sini, terus ke speaker ke sini. Dan ini yang memang kita inginkan untuk suara-suara dari 20 sampai 7000 itu memang kita inginkan melalui speaker, ya. Oke, sekarang bagaimana untuk frekuensi tinggi, ya? Untuk frekuensi tinggi, ya, frekuensi tinggi, frekuensi high, ketika dia akan masuk ke speaker, ya, ke sini, masuk ke dalam speaker, dia berhadapan dengan L ini, ya, ini L, berhadapan dengan L speaker. Ternyata L speaker itu dia adalah merupakan XL atau tahanan yang sangat besar sekali untuk frekuensi high, frekuensi tinggi, ya. Untuk frekuensi tinggi itu ini dianggap besar sekali, ya, sehingga dia mengalirnya tuh kecil sekali gitu, ya, karena si L ini dianggap terhadap frekuensi tinggi adalah besar sekali, sehingga bagi amplifier seolah-olah tidak ada beban. Untuk frekuensi tinggi seolah-olah tidak ada beban. Kenapa? Karena kelewat tinggi, ya, kelewat ringan, kelewat enteng, kelewat besar, ohmnya seolah-olah tidak ada beban bagi amplifier ini. Kalau tidak ada beban, justru dia memproduksi input audionya itu cacat, ya, tidak sempurna bentuknya. Nah, oleh karena itu dibuatkanlah beban tiruan yang disebut dengan Zubbel ini, yaitu ketika frekuensi ke sini tinggi, maka dia dibuatkan beban ke sini, ya. Karena frekuensi tinggi, C ini dianggap adalah sesuatu yang blast gitu. Kalau blast berarti hanya R ini aja kan yang ini yang menghalangi. Yang menghalangi ini saja. Jadi seolah-olah amplifier untuk frekuensi tinggi dia mendapatkan beban 3,9 ohm atau 4 ohm. Kalau dia mendapatkan beban dari 8 ohm ke bawah gitu ya, maka reproduksi suara itu, suara high ya, terutama suara high itu tidak cacat ya. Saya kira udah jelas ya. Jadi rangkaian Zubbel ini adalah untuk mengkompensasi frekuensi tinggi, di mana frekuensi tinggi itu kalau dia melalui speaker, ya seolah-olah ini speaker ini adalah R yang sangat besar sekali. Karena R-nya besar, seolah-olah seolah-olah menurut amplifier tidak ada beban, ya tidak ada beban. Kalau ohmnya besar kan harusnya kecil mengalirnya. Seolah-olah tidak ada beban. Justru amplifier ini
kalau dia tidak dibebani dengan beban yang semestinya, umpamanya 8 ohm atau 4 ohm atau 2 ohm, ada juga yang sampai 16 ohm ya, tergantung desain amplifiernya, ternyata dia menghasilkan suaranya bentuknya cacat ya. Sehingga katanya sih, kata orang-orang yang mendengar suaranya aneh katanya gitu, suara Twitternya aneh gitu ya. Jadi untuk agar amplifier ini mendapatkan beban yang berat, agar berat bebannya, maka dibuatkanlah rangkaian begini di antara rangkaian yang seri R dengan C di seri ya. Ketika di seri ini tujuannya C adalah memblok frekuensi rendah, yaitu frekuensi bass atau frekuensi dari 7000 Hz sampai ke bawah sampai 20 ya, sampai 20 Hz ya. Sementara untuk frekuensi tinggi dia blast ya, Iwan. Untuk frekuensi rendah justru speaker ini dianggap beban yang ini apa, ohmnya kecil ya, 8 ohm. Ini terutama amplifier ini kalau mau digunakan untuk menghidupkan atau mendrive Twitter ya. Kalau untuk mendrive Twitter itu sangat perlu sekali yang namanya rangkaian Zubel ini. Tapi kalau untuk frekuensi rendah, sebetulnya kalau untuk frekuensi rendah ini ya nggak perlu juga, nggak apa-apa untuk frekuensi rendah, walaupun nggak ada rangkaian Zubelnya juga sebetulnya nggak apa-apa. Umpamanya untuk subwoofer gitu ya, hanya untuk suara bass saja ya, suara bass saja nggak pakai rangkaian Zubel juga nggak apa-apa. Karena untuk rangkaian bass itu speaker 8 ohm adalah 8 ohm. 8 ohm ini biasanya patokan di 1000 Hz ya. Jadi kalau kita bertanya ini 8 ohm di berapa sih? Biasanya di 8 ohm itu adalah di frekuensi 8000 Hz. Saya kira udah cukup jelas ya rangkaian Zubel ini. Kalau kurang jelas ya nanti bertanya aja di komen ya, di kolom komen. Demikianlah keterangan mengenai gunanya rangkaian Zubel pada amplifier. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.